seruput wedang ini seru nih ya. Alright. Oke, podcast dengan RB Jakarta bersama saya Gendro Salim, saya Nugraha, saya Fadia. Ngomongin UMKM, cuannya dapat, bekennya dapat. Oke, hari ini saya merasa bahagia banget, keren banget karena ini perdana ya. Yes. Perdana, dimana kita akan ngomongin banyak tentang rumah BUMN. Tapi sebelumnya saya mau berbicara begini, mengaca dari komika yang ada di Indonesia, dimana saya percaya 10 tahun yang lalu kita belum dengar ada namanya komika. Dan setelah 10 tahun kemudian luar biasa meledaknya komika. Dan bayangin seorang komika yang dulunya katanya penghasilannya boro-boro 400.000 sekali siaran, sekarang cuma 10 menit 40 juta. Dan semua pada berebut untuk menjadi komika. Dan saya mau UMKM juga nantinya bakal jadi primadona sebagai pengangkat devisanya negara dan pendongkrak ekonomi Indonesia. Dan kalau kita melihat keberhasilan mereka, salah satu peran yang paling besar dalam mendongkrak itu adalah adanya komunitas. Dan kalau kita bicara, yuk kita bangun komunitas, entar dulu. Karena ternyata sudah ada komunitas-komunitas UMKM yang sudah diprakarsai oleh BUMN. Dan namanya Rumah BUMN, waktu itu zamannya Ibu Rini Sumarno ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah namanya RKB. Tapi daripada saya salah-salah ngomong, mendingan kita langsung wawancara dua manusia ini, pengurus RB Jakarta yang moy banget. Ya mulai mungkin dari Mas Agung. Bung, RB itu apa sih Rumah BUMN? Oke, jadi Rumah BUMN. Ya. Sesuai namanya. Rumah BUMN ini ya rumah, jadi rumah bagi UMKM. Beda halnya kayak rumah. Kalau rumah itu kan ya buat tempat tinggal. Tapi di sini tuh jadi tempatnya UMKM untuk berkumpul, belajar, tumbuh bersama gitu. Nah, kenapa sih Rumah BUMN ini tuh bisa ada gitu kan? Itu mungkin pertanyaan ya. Nah, karena kita tahu saat ini tuh paradigma bisnis tuh UMKM itu udah apa ya? Mereka itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pastinya. Ya, maka dari itu Kementerian BUMN itu menginisiasi Rumah BUMN itu bersama perusahaan-perusahaan BUMN untuk turut membantu mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Berarti pakai dana CSR-nya si BUMN. Betul. Untuk membangun si mikro UMKM-nya ini gitu ya. Yes, betul. Oke. Dan Rumah BUMN BRI khususnya di Indonesia saat ini tuh udah ada 53 titik lokasi yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Saya dengar di kapal aja ada Rumah BUMN. Di kapal pun ada Halmahera. Rumah BUMN Halmahera. Keren. Memang ya BRI itu mereka itu sangat apa ya? Aware sekali Pak dengan para teman-teman UMKM di sini seperti itu. Dan pengalaman saya buat komunitas gitu ya. Saya udah ke si A, si B, Bang A, Bang C gitu kan ceritanya. Saya baru ini tahun kedua, mau jalan tahun ketiga nih sama BRI. Dan saya lihat BRI serius banget. Kalau menurut saya BRI serius banget. Jumlahnya kalau nggak salah 346.000 UMKM yang sudah terdaftar di rumah BUMN tersebut gitu loh ceritanya. Nah, pertanyaannya, Anda udah masuk belum gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku Anda pengusaha mikro, pengusaha UMKM, masih mengeluh, susah nih, nggak dapat akses, nggak dapat pendanaan gitu ya, nggak dapat, ya banyak nggak dapatnya, jangan ngeluh gitu loh ceritanya. Daftar cepet-cepetan ya ke rumah BUMN. Nanti caranya nanti dikasih tahu sama Mas Agung. Oke. Kalau tadi Agung ceritain rumah BUMN, RKB ada 53 ya sekarang yang 346.000 bahkan ada di kapal. Fadia, ada kalau kita bicara perannya rumah BUMN sendiri itu apa aja? Perannya itu sebagai pengembangan UMKM, ya, terus juga base camp millennials, coworking space, lalu informasi tanggap bencana, juga kita menyediakan KUR.
tambah saya dong, ada pelatihan juga. Oh iya, ada pelatihannya Pak Gendra juga. Itu kan termasuk dari pengembangan, salah satu pengembangan pengembangan iya. UMKM. Iya, betul. Ada yang lupa juga nih. Apa? Ada podcast. Oh iya, Itu nanti. podcast. Kayak gini. kita inisiasi. Nah, Gung, kira-kira kalau saya nih UMKM, saya mau datang ke sini, fasilitas apa yang saya bisa pakai? Banyak. Ayo, apa aja? Saya bisa bilang banyak. silakan. Yang pertama nih, khususnya di rumah BUMN Jakarta ya, itu ada coffee shop. Nah, coffee shopnya ini diperuntukkan buat teman-teman UMKM. Wah, ada ginian, jadi nggak usah pusing lagi. Nggak usah pusing lagi. Ya, siap. Nah, coffee shopnya ini tahu nggak Pak? Gratis. Wih. Dibiayain sama BRI, nggak Wih. perlu bayar sewa, Wih. nggak perlu bayar listrik. Wih. Dan ini tuh yang ngisi tuh memang UMKM binaan sini. Oke. Jadi kalau mau ngisi coffee shop tersebut difasilitasin untuk jualan, ya harus gabung dong ke sini, harus gabung dulu Ya. ke rumah BUMN Jakarta. Cuman seperti itu. mesti charming, Iya, mesti aktif. Kalau nggak nanti nggak kepilih. Iya, karena kita pun jelas lebih kenal yang aktif. Itu kan baru Iya. coffee shop. Coffee shop ada aja. co-working space. Ada coworking space-nya. Coworking space-nya ini bisa juga digunain sama teman-teman UMKM, entah itu mau Nggak bayar. nggak bayar. Waduh. Biasanya tuh sekarang co-working space tuh per meja ya. Kalau nggak salah paling murah sekarang 500.000 sebulan. Di Paling sini murah. nggak bayar, di sini Nggak nggak bayar. bayar. Internet dikasih. Dikasih. Waduh. Tapi kalau mau pesen minum ke coffee shop itu bayar Bayar sendiri. sendiri. Itu bayar sendiri, Ya, iya kayak siap. gitu. Terus apalagi tuh fasilitas apa lagi? Oke, tadi coworking space. Ada juga yang namanya area konsultasi, Pak. Area konsultasi. Nah, ini juga bisa digunain sama teman-teman UKM misalkan UKM ini mereka mau janjian nih sama partner bisnis atau gimana. Di RB aja, di rumah BUMN aja, nggak usah bayar, tinggal datang aja gitu. Mau bikin konten disiapin tempatnya, tapi bawa alat sendiri. Betul, bawa alat sendiri. bawa alat sendiri. Bahkan saya lihat tuh tadi ada tempat buat foto-foto, Yes, gitu ya betul, ceritanya. betul. Supaya bisa foto produk tuh udah disiapin satu kayak casing ya buat Mini warna studio. putih, mini Betul, studio. betul. Kemudian ada juga area self learning. Apa tuh? Jadi kalau misalkan UKM pengen belajar, nih pakai yang ginian nih, pakai yang ginian itu bisa banget. Jadi belajar ini nggak harus meja, kursi. Ada Jadi dia mau beanbag. sambil selonjoran gitu. Ada yang di depan buat ngerokok. ya kayak gitu. Jadi di sini tuh banyak banget ruangan yang bisa dimanfaatin sama teman-teman UMKM seperti itu. Oke, Mas Agung. Saya datang ke RB tadi lewatin showcase. Yes. Jadi barang-barang UMKM dipajang-pajangin atau dijual? Itu dijual juga dong. Fasilitas. Difasilitasi. Wih, gila. Nah, terus saya mau barang saya dipajang, ada syarat-syaratnya atau saya panjang sendiri? Oh enggak. Ada syaratnya. Ada syaratnya tentu. Pertama itu harus gabung jadi anggota rumah BUMN. Betul. Dan yang kedua itu harus punya rekening BRI dong. Mantap. Itu Kayaknya mesti aktif juga kali iya, ya. tentu. Datang-datang nitip terus. Oh iya, datang tentu, gitu ya. tentu. Oke. Apalagi fasilitas apa lagi? Oke, fasilitas selanjutnya itu ada ruang pelatihan. Mm-mm. Nah, itu ruang pelatihan tuh ada dua, indoor sama outdoor. Nah, jadi ruang outdoor itu bisa jadi coworking space sih sebetulnya. Cuman juga bisa dimanfaatin buat ruang pelatihan. Misalnya saya mau melatih tim saya. Yes. Saya mau bawa 6 orang. Yes. Bawa datang ke sini boleh? Boleh. Keren. Boleh. Boleh. Ini kalau teman-teman ini abis saya ngomong gini semua pada berebut datang ke sini mabok nih gitu. Ini bukan cuma di sini ya kawan-kawan, bahwa di Indonesia sekali lagi ada 53 rumah BUMN. Nah, komunitas inilah yang akan membuat Anda bergerak dan yang nggak mau cari alasan lagi lah ya ceritanya ya. Ruang pelatihan, ada konsultasi, yang ada yang outdoor. Ada lagi nggak ya? Ruang podcast. Ruang podcast. Tapi Anda bawa alat sendiri. Iya, bawa ya. alat sendiri, Anda iya. bawa alat sendiri, bawa lampu, ingat, bawa lampu, bawa alat sendiri. Kemudian dia nanti akan di-hostin ya, Yes. sama Agung yang ganteng ini sama Fadian cantik. Dan satu lagi Pak, yang mungkin kelewat. Semua ruangan yang ada di rumah BUMN Jakarta ini tuh apa ya? Cozy banget Pak. Ini desainnya tuh Instagramable banget. Oke, Jadi siap. itu bisa juga dimanfaatin buat teman-teman UKM, barangkali mungkin perutnya fashion, mereka butuh spot untuk foto produk. Mantap. Ini banyak banget area yang bisa dimanfaatin oleh teman-teman UMKM dan gratis pokoknya itu. Di depan, di belakang, di kafe, Di cafe terserah itu.
Oke. Itu gratis semua. Itu Siap. gratis semua. Nah sekarang kalau UMKM-nya Jakarta ada berapa orang yang udah dilatih? Kalau yang udah dilatih ya banyak banget sih. Banyak banget. Kalau Yang terdaftar terdaftar berapa banyak ya? 3.000 berapa ya? 3.400. 3.400-an di Jakarta sendiri. Nih sekarang saya mau nanyanya yang Aktif. susah. Oh. Yang susah. Yang susah. Maksudnya susah nggak sih ngurusin UMKM gitu? Iya, iya. Kalau misalkan dibilang susah, nggak susah. Dibilang gampang pun Nggak gampang. Nah jadi kalau gitu kita gini, susahnya aja tuh apa aja sih ngurusin mereka gitu? Oke. Jadi kalau susahnya ngurusin UKM itu gitu, terkadang ketika kita mau ngasih apa ya, misalkan ada suatu event, gitu kan. Event itu kan kita tujuannya buat UKM juga gitu. Betul. Manfaatnya tuh buat UKM, bukan buat kita gitu. Jadi ada webinar, Webinar, ada seminar, kita lagi mau ngajakin mereka podcast nih ya ceritanya, biar produknya bisa tersampaikan informasinya. Ya. Kemudian ada pameran lah katakan. nantinya kita mau bikin mini pameran gitu kan ceritanya. Iya. Terus udah gitu, tapi waktu dikasih tahu mereka nggak mau atau bukan nggak mau, jadi malah kita yang ngejar-ngejar gitu Pak. Iya. Padahal ini buat siapa loh gitu? fasilitas Iya, itu gitu ya. fasilitas. Udah gitu saya dengar bukan cuman kita yang ngejar, cerewet. Iya itu. Nanti saya disiapin ini ya, dapat konsumsinya Iya, ya. betul. Buset, Ada. kawan-kawan ini udah dikasih Itu ada gratis aja. masih minta konsumsi gitu. Harusnya tuh Anda datang bayar gitu Iya. ceritanya. Fadia, kalau kan kita bicara susah bukan berarti kita ngeluh ya. Cuma maksudnya biar teman-teman sadar dong nih kan dikasih fasilitas gratis. Petugas RD-nya cuma 2 gitu ya ceritanya. Harus sadar diri lah, tapi minimal gini, Fadia, boleh nggak? Apa sih yang Fadia alamin tantangan supaya nanti kedepannya orang-orang yang mau datang ke sini pelaku mikro ini tidak malah ngulangin hal yang sama lagi gitu loh. Karena kalau Fadia resign kan nanti nggak ada yang ngurusin teman-teman UMKM. Ada nggak sih tantangannya Fadia? Tantangannya paling kayak lebih membacakan lagi apa, misalnya kita menginformasikan apa itu nanti UKM-UKM-nya tuh nanya lagi gitu. Terus enggak, kemarin saya nggak dapet informasinya. Iya, gitu ya. kita udah share, udah jelas banget. Sebelum di share pasti aku sama Agung kayak coba deh dibuat lagi, ini lagi. Udah diulang lagi. Sangat jelas kan. Terus ada yang bilang nggak dapat informasi, ada juga yang daftarnya marah-marah. di mana ya? Nggak, ada padahal juga. linknya udah di. Ada yang marah-marah gini, udah dikasih tahu cerewet banget sih, ngulang lagi ada juga gitu ya. Siapa tuh? Jadi dikasih tahu kebanyakan dimarahin, nggak dikasih tahu sedikit dimarahin juga. Iya. Jangan marah-marah mulu lah kalau jadi UMKM, harus semangat gitu ya. Jadi kalau Anda merasa ketinggalan informasi, ya japri dulu japri gitu. Jangan langsung komentarnya yang nggak enak gitu loh. Nah, itu kan tantangannya. Sukanya apa nih? Asiknya tuh apa sih? Asiknya? Asik kan. Ini asiknya lebih banyak nih. Nah, mantap. Asiknya lebih banyak kamu saya. Apa nih asiknya? Pertama kalau dari sisi UKM, saya jadi lebih mengenal Pak. Bahwasannya di Jakarta ini tuh banyak banget UMKM yang udah berhasil. Itu asiknya. Dan juga kita jadi tahu nih, oh ternyata UMKM mungkin ini bisa menggambarkan juga di daerah-daerah lainnya gitu. Bahwasannya UMKM ini tuh jangan dianggap sebelah mata. Itu jadi satu pelajaran bagi saya. Bahkan saya pun banyak belajar dari teman-teman UMKM dalam hal bisnis, dalam hal yang lainnya, dan itu menurut saya asik. Saya malah melihatnya jadinya kayak lebar ya, maksudnya lebar. Ada yang memang baru mulai, nggak tahu apa-apa, tapi justru ada yang udah kawakan juga, gitu ya. Betul. Jadi yang baru mulai, jadi kita dapat informasi ya, ntar suatu hari gua mau mulai begini. Terus buat yang kawakan, mereka datang ke sini. Nah ini asik nih. Kemarin saya udah ngobrol juga tuh di Surabaya. Ya buat Fadia sama Agung, pokoknya kalau kita dikritik sama UMKM, gitu ya, tulis. Baik. Karena gini, seperti wedang ya, kita jualan gitu ya wedang. Pernah minum jamu nggak Fadia? Suka banget sama jamu. Pahit nggak? Beragam. Mostly kan jamu tuh pada pahit, Iya. Tapi ada khasiatnya kan? Ada. Nah untuk dapat khasiatnya kita mesti tahan sama pahitnya. Betul. Nah jadi kalau kita mau bener-bener
sebagai pengasuhnya si UMKM ini ya harus telan pahitnya supaya mereka jadi berkhasiat ya, dan Anda juga jadi lebih berkhasiat. Betul. Dan buat saya nih rumah BUMN saya percaya akan jauh lebih lebih cetar gitu loh. Pada saat kritikan-kritikan mereka, kita harus menganggap bahwa itulah quality controlnya kita, quality assurance-nya kita. Bayangin loh, kita dapat gratisan quality assurance. Kalau enggak kan kita gaji orang lagi buat cari-cari salahnya kita. Gitu kan sih. Dan menurut saya nggak ada yang namanya salah. Yang ada adalah koreksi. Jadi kalau kurangnya ini nih, oke, dicatat gitu kan ceritanya. Kurangnya lagi apa, dicatat. Dan kerennya saya diskusi sama Agung sama Fadia dengan anggaran yang terbatas gitu ya. Agung sama Fadia ini harus ngolah pikiran dapat uang dari mana, nggak cuma dari kantor pusat. Bikin event apa, nanti keuntungannya buat bikin event berikutnya lagi gitu kan ceritanya. Dan ini harus muter otak kreatif bagaimana caranya rumah BUMN ini benar-benar menjadi sebuah komunitas yang dicari-cari nantinya. Oke, itu asiknya tuh ya. Oh ya, by the way udah berapa lama sih RB Jakarta adanya? 2017. Kalau Jakarta sih. Berarti hampir 3 atau 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Udah ada yang berhasil belum sih? Sudah. Boleh ceritain nggak? Jadi ada seorang ibu namanya Bu Oma Kinan. Dulu tuh beliau datang ke sini 2017. Rendangnya itu masih dibungkus plastik. Dia rajin, dia umurnya udah 60 tahunan. Dia beli laptop baru. Karena dia mau, karena di sini itu prakteknya itu kalau pelatihan berbasisnya langsung praktek. Saya selalu minta kayak gitu, dan satu hari itu flow satu materi. Terus dia sampai beli laptop baru, terus sampai sekarang kemasannya sudah bagus. Sudah bagus, sudah halal. Sudah sering ikut pameran juga. Mantap. Beli Repreneur ikut ya? Ikut. Oh, mantap. Terus pernah nggak dia ngomong, makasih ya Fadia, gara-gara Fadia sama Agung nih saya banyak perubahan gitu? Iya, banyak UKM-UKM yang seperti itu. Dan itu kayaknya nggak bisa dibayar tuh ya? Iya. Kita tuh langsung kesel gitu ya. Seneng banget. Kayaknya bermanfaat banget buat orang gitu ya ceritanya. Kalau dari Agung ada nggak Bung contoh ceritanya Bu? Kalau saya mungkin ngomongin UMKM yang dia itu gigih Pak. Dia itu gigih. Jadi ada satu UMKM binaan Rumah BUMN Jakarta juga, itu Coklatin. Coklatin. Nah, Coklatin itu gabung di Rumah BUMN dari mungkin 2018 ya. Itu memang udah lama, memang sudah lama banget. Nah, kenapa saya bilang gigih Coklatin ini? Dia kalau ada pelatihan selalu ikut gitu kan. Dia ada pelatihan selalu ikut. Dan enaknya kalau misalkan tadi balik ke susahnya, manfaat buat UKM kan, tapi kadang UKM-nya yang susah saya ngejar-ngejar. Coklatin ini nggak beda. Dia yang ngejar-ngejar kita. Dia yang ngejar kita. Dia yang ngejar kita. Bahkan jadi kan kitanya pun, Bu ini Bu siap. Bu ini Bu siap. Jadi memang ini kan manfaatnya buat UKM gitu kan. Nah, terus pencapaiannya dia ada nggak yang dikasih tahu kamu? Ada. Nah, apa ya? Dia itu tahun ini tuh jadi juara 1 dalam PRS. Dan juga dia itu juara ketiga dalam Brilliantpreneur tahun 2021. Jadi tahun ini tuh dia menggandeng 2 juara. Gila, mantap. Dan satu lagi nih Pak. Yang tertinggi itu? Nah, waktu itu kita ikutkan dia ke salah satu pameran yang ada di gedung Museum Satria Mandala. Tahu nggak? Dalam 5 hari itu omsetnya 27 juta. 5 hari. 5 harinya apa sih? Coklat. Gila. Ada 27 juta. Dan katanya itu omset tertingginya selama dia pameran baru didapat di BRI. Coklatin signature, keren nih. Iya. Oke, nanti kita mesti bawa juga nih ke ekspor nih. Dan ada satu cerita unik dari kegigihan yang saya dengar dari Coklatin ini. Jadi ketika di program PRS BRI ini, dia itu dikasih dana dan dananya ini benar-benar dia full pakai buat riset produk
tugas dari PRS tersebut. Mantap. Dia sampai ke Jogja berapa hari, jadi Mantap. ada juga kan UKM yang dia dikasih dana yang harusnya buat apa, tapi dialokasiin buat apa Ya. gitu. Buat konsumsi. Buat konsumsi gitu kan. Ini dia enggak. Mantap. Dia benar-benar gigih, akhirnya dia menciptakan suatu produk dari dana tersebut. Jadilah juara satu. Saya lagi mau ngomong ini ya ke teman-teman ya. 21 tahun yang lalu saya mulai usaha. Nggak ada gini-ginian. Nggak ada pendampingan, nggak ada fasilitas gratis, nggak ada izin gratis, nggak ada tempat showcase gratis, nggak dibantuin cariin order. Gila, ini kalau udah ada semua, teman-teman masih bilang susah berusaha. Saya gara-gara kepala gitu ya. Bahkan saya melihat ya fasilitas yang sebagus ini. Saya jujur ya, Agung sama Fadia, saya malu kalau saya mau pakai. Jujur saya malu karena maksudnya saya percaya teman-teman masih banyak di luar sana yang lebih apa ya, lebih bermanfaat kalau memakai ini gitu. Dan bahkan saya terpanggil untuk bantuin Agung sama Fadia untuk bantuin teman-teman. Dan ini nanti tolong kasih tahu saya karena kalau diizinkan sama Tuhan, rencananya bulan April ini kita bakal target bawa 250 produk ke Boston untuk pameran. Di mana biayanya swadaya. Jadi kalau saya targetnya misalnya saya berangkat nih 50 juta, di badan saya ini melekat 10 brand. Di mana nanti waktu pameran nih buyer pada datang, saya harus menceritakan misalnya coklatin ini apa, hebatnya tuh apa, karena saya mewakili isu UMKM gitu. Tapi pertanyaannya gini, udah siap belum kalau tiba-tiba di ordernya 1 kontainer? Nah, jadi kalau udah 1 kontainer, nah mulai ngobrol lagi sama Agung sama Fadia, fasilitas kurnya gimana gitu loh ceritanya. Ya ada kur 6% dan seterusnya. Nah, dari semua pembicaraan tadi, kalau kita bicara pribadi, Agung sama Fadia ada misi pribadi nggak? Selama di RBBRI masih dipercaya gitu ya, dipercaya tugasnya di sini, karena kan kita bahasanya BRI ini kan penempatan ya, mau ditempatin di mana harus siap. Ini Agung nih dari Bandung dipindahin ke Jakarta gitu kan, harus siap. Nah, selama Agung atau Fadia di RB, misinya apa kira-kira? Oke. Kalau dari saya sih, saya pengen rumah BUMN Jakarta ini tuh jadi one door solution bagi teman-teman UMKM. Jadi, UMKM mereka butuhnya apa? Ada di RB gitu. Entah itu mereka mau izin, urusin perizinan itu bisa dibantu sama RB. Mereka mau cari modal bisa dibantu sama RB. Mereka mau cari ilmu bisa dibantu sama RB. Mereka mau cari akses pasar dibantu sama RB dan lain-lainnya. Kalaupun nanti nggak ada, Agung mau nyariin, kira-kira gitu ya. Pokoknya kalau ada ini nggak, oke, kalau nggak ada nanti dicatat dulu. Minta informasi ke saya, ke kantor pusat dan lain-lainnya ya. Pokoknya ini one door solution buat teman-teman luar biasa. Kalau Fadia? Kalau Fadia, karena melihat banyaknya UMKM itu emak-emak, harapannya dan kemarin baru hari ibu gitu ya. Iya, betul. Dan selalu nyemangatin banget dan selalu bangga sama emak-emak UMKM di Indonesia ini sih. Dan supaya emak-emak yang UMKM ini nggak kalah sama laki-laki. Iya, betul. Dan kemarin beritanya fantastis yang saya dapetin dari Pak Teten Mas Duki. Ternyata pelaku UMKM di Indonesia 64% wanita. Iya. Jadi ini Fadia punya tanggung jawab besar loh Fadia. Nah, oke, penutupnya gini. Kalau saya mau daftar di rumah BUMN, kira-kira caranya gimana Mas Agung? Oke. Daftar di sini gitu ya? Daftar di sini enggak. Jadi gimana tuh? Mbak Fadia mau menjelaskan? Gimana cara daftarnya? Mungkin bisa follow dulu Instagram kita di rumahbumn.jakarta. Siap. Terus nanti ada link, itu bisa langsung isi atau bisa menghubungi Kak Kapus, admin dari Rumah BUMN Jakarta. Itu nomornya ada di bio Instagram. Iya. Jadi masuk ke Instagram, di bio-nya itu ada linknya. Kita klik aja di situ. Betul. Kemudian udah daftar di sana, nggak ngerti DM. Nanti bantuin sama Fadia sama Mas Agung. Betul. Luar biasa. Saya berharap rumah-rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia ini punya semangat yang sama dan disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia supaya ya saya nggak bicara tahun depan, saya bicara next
5 years ya, 5 tahun ke depan UMKM ini bakal luar biasa penopang ekonomi yang sangat-sangat diandalin di negeri ini, karena sudah berulang-ulang kali UMKM menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan saya percaya dengan adanya komunitas yang namanya Rumah BUMN ini juga akan sangat-sangat membantu Anda dalam menjalankan usahanya Anda, sehingga sekali lagi Indonesia tetap jaya. Oke, jadi keren kan podcast kita hari ini. Sekali lagi saya Gendro Salim, saya Gun Nugraha, saya Fadia. Ngomongin UMKM, cuannya dapat, bekerja dapat.